Jika kita mendapat teman membuat status di Instagram atau WhatsApp menjelek-jelekkan agama atau menghina sunnah, apakah perlu kita balas atau kita cukupkan dengan mendoakan saja? Karena ditakutkan dia malah menjauh atau malah berdebat. Intinya ini masuk dalam bab ingkarul mungkar. Kita melihat ada kemungkaran di sini. Apa kemungkarannya? Ada orang mencaci maki agama, melecehkan sunnah, terang-terangan di depan umum. Ya, ingkarul mungkar itu 3 tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia orang yang punya wewenang, dia pergunakan wewenangnya itu, kekuatan dia gunakan untuk menghilangkan kemungkaran itu atau minimal mengurangi kemungkaran. Misal dia orang kaya dan orang yang menjelek-jelekkan ini memang sudah dikenal dia kayak gitu, bukan semata-mata karena dia ini jahil atau terkena syubhat atau apa, masih bisa diharapkan ya, alias dari track recordnya dia ini bukan orang yang menyengaja perbuatan seperti itu. Jadi itu nanti beda penanganannya. Tapi kalau dia sudah dikenal, ini bukan pertama kalinya dia melakukan seperti itu, udah dikasih tahu, ngulangi lagi, dan antum punya kekuatan untuk menghentikan ini, antum gunakan. Bagaimana caranya? Ya misalnya antum laporkan dia, lapor penistaan agama, biar diproses ya. Paling tidak dia akan jera, atau dia akan berpikir, orang-orang yang tadinya punya pikiran yang sama akan berpikir ulang, oh ternyata agama ini punya pembela ya. Kalau antum tidak punya kekuatan untuk itu, antum ingkari dengan lisan. Tentunya ingkarul mungkar harus memperhatikan satu hal. Pertama, jangan sampai pengingkaran itu kemungkaran yang sama dengan yang hendak dia ingkari. Apalagi kalau lebih besar lagi nanti kemungkaran yang dia timbulkan. Ya, artinya ini orang boleh berijtihad sendiri-sendiri ya. Dia mempertimbangkan sendiri, kalau saya mengingkari dengan kapasitas keilmuan saya, kira-kira orang-orang akan malah membuli saya, menghabis-habisi saya, nggak ada yang bela karena dia punya buzzer misalnya, saya nggak punya buzzer, ataukah orang-orang mendengarkan nasihat saya? Kalau sekiranya yang kedua, lakukan itu, ingkari dia, jelaskan dengan bahasa yang santun, dengan penjelasan ilmiah, dengan bukti-bukti. Tapi kalau percuma saja antum mencari, ini memang sengaja dia mancing-mancing begitu, dan banyak tim horenya, buzzer-buzzernya yang menyorak-nyoraki di belakang sana, antum nggak ada yang baik ya. Ahlu sunnah nggak suka masuk ke medsos misalnya, teman-teman antum nggak ada yang punya sosmed, jadi nggak ada yang belain, ya sudah antum ingkari dengan cara yang ketiga saja. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Caranya antum benci kemungkaran itu dan antum keluar dari grup itu. Jangan subscribe, kalau Instagram istilahnya apa? Ikuti, jangan ngikuti, jangan follow ya. Kalau di grup WhatsApp antum keluar dari grup. Dalilnya apa? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kami turunkan dalam Alkitab, Al-Quran, sebuah aturan bahwasanya kalau kamu menyaksikan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah, maka janganlah engkau ngobrol bersama mereka, janganlah kamu duduk bareng-bareng bersama mereka. Tinggalkan majelis itu, tinggalkan grup itu, sampai mereka mengubah topiknya, tidak lagi membahas masalah yang berkaitan dengan pelecehan ayat Allah. Kalau kamu nggak tinggalkan majelis itu,
antum seperti mereka, kata Allah. Innakum idzan mithluhum. Itu pengingkaran minimal. Ya. Tunjukkan bahwa kita tidak suka dengan cara dia seperti ini, walaupun antum nggak pakai kata-kata apa-apa, left langsung sudah. Kalau perlu diblokir nomornya dia, itu minimal, itu minimal. Jadi kalau ditanyakan di sini, cukup dengan mendoakan. Doakan apa ini? Doakan dapat hidayah? Boleh. Kalau kira-kira ini sudah bukan yang kali pertama, sudah 2-3 kali, doakan aja biar dia diistirahatkan oleh Allah.